Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok mata kuliah pemrograman mobile, program studi teknik informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul angkatan 2019. Nah, di sini kita akan mendemo aplikasi money tracking ya. Kita lanjut aja ke aplikasinya. Di sini ada inputan nama Anda bila Anda ingin menginput money tracking Anda. Kita di sini tulis nama saya, misalkan di sini Rob nama saya. Nah, di sini ada tulisan silakan masuk transaksi Anda. Apabila Anda ingin memasukkan transaksi Anda atau pemasukan Anda, bisa Anda pencet tambah dengan nominal, misalkan sehari Anda jajan 50.000. Keterangannya uang saku. Kita di sini masukkan pemasukan dan kita tambah. Oke, di situ di saldo total bisa kita lihat ada 50.000 pemasukan dan pengeluaran 0 karena kita belum menginput pengeluaran kita hari ini ya. Dan apabila Anda ingin mengubah nama, nah di sini ada logo gear, bisa kita pencet. Nah, kita bisa mengubah nama misalkan menjadi Khairul misalkan. Kita ganti Khairul. Oke, terganti Khairul. Dan apabila Anda ingin melakukan pengeluaran, transaksi pengeluaran, nah, kita cukup menambahkan di sini di nominal. Di sini misalnya kita beli nasi uduk. Nasi uduk dengan nominal 15.000. Nasi uduk. Kita pencet pengeluaran, lalu kita tambahkan. Nah, kita bisa lihat di histori transaksi ini, kita bisa melihat pengeluaran kita 15.000 dan di saldo total kita berkurang ya. Yang tadi awal 50.000 menjadi 35.000. Nah, apabila Anda ingin menghapus pengeluaran, Anda tinggal menekan saja di recent transaksi ini pengeluaran, nanti muncul di sini warning, bisa mencet yes. Pemasukan juga bisa dihapus dan bisa ditambah juga pemasukannya, misalkan dapat duit apa misalkan habis dari parkir misalkan dapat 15.000, keterangan parkir, pemasukan. Nah, saldo Anda bertambah jadi 65.000. Dan apabila menghapus, tinggal tekan kembali. Dan begitu saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Oke, masuk. Halo semua, nama saya Muhammad Makur. Di sini saya ingin melanjutkan ya hasil dari presentasi Rob Moren. Kita langsung masuk saja. Di sini ada file PubSpec YAML dengan nama aplikasinya adalah Montrack. Dideskripsikan, Montrack itu adalah money tracking application. Oke, dengan menggunakan SDK environment-nya 2.16.1, lalu dependencies-nya Cupertino icon 1.0.2, lalu FL chart-nya 0.40.2 dengan Flutter, SDK Flutter. Nah, pada Flutter launch icon-nya menggunakan 0.9.3 dan menggunakan database-nya database Hive dengan versi 2.0.4. Hive Flutter 1.1.0 dengan local out-nya 1.1.8. Nah, SQLite-nya 2.0, lalu URL launcher-nya 6.1.3. Oke, lanjut ke pada bagian aset ya. Aset ini kita nggak menggunakan aset offline seperti memasukkan gambar, tetapi menggunakan aset online, menggunakan internet, gambar online. Nanti akan dijelaskan. Oke, lanjut kepada font. Di sini kita menggunakan custom font. Custom fontnya itu ialah DM Sans. Di sini DM Sans. Ada yang bold italic, medium italic, dan regular. Kita lanjut ke file DB helper-nya. Pada file DB helper, di sini ada kelas DB helper, lalu
dengan add data yang berisi parameter amount, int amount, date, string type, string node. Lalu ada future delete data. Future delete data itu untuk mendelete data satuan saja. Nah, tapi di sini ada lagi namanya future clean data yang berfungsi untuk membersihkan menyeluruh datanya. Ada add name string untuk menambahkan nama dan dipanggil dengan get name. Lanjut ke bagian static. Static ini adalah material color-nya gitu. Misalkan tema dari aplikasinya. Temanya itu adalah berwarna hijau. Di setting menjadi seperti ada warna hijau tua, hijau muda, hijau biasa, dan berbanyak warna hijau. Intinya temanya hijau. Lalu dipanggil ke tem, jadi masukkan kode warnanya aja sih, langsung primary color. Seperti codingan tersebut. Lalu lanjut ke file main data. Di file main data, di sini kita ada memanggil inisiasi Hive pattern-nya. Lalu untuk tampilan home-nya kita ada fitur splash screen. Oke, gitu aja sih. Yang nanti codingan selanjutnya bakal dilanjutkan ke teman-teman saya nanti. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan codingan dari teman saya. Kebetulan saya Nathanael Jojo Resloy, 2019-08-01-09. Nah, untuk codingannya saya lanjutkan dari homepage bagian utama dari aplikasi atau homepage-nya ya, homepage view-nya. Nah, di bagian homepage ini codingannya kurang lebih seperti ini, agak lumayan panjangnya, ada beberapa baris, tapi saya akan jelaskan secara singkat kurang lebih. Nah, untuk pertama homepage, di sini kelas seperti biasa, kelasnya homepage, pemanggilannya seperti ini. Langsung panggil ke sini. Oke. Di sini ada box dan isinya seperti ini. Ini standby widgetnya, standby ketika ini 000 lah, 0 seperti itu. Selanjutnya juga ada tanggalnya. Kurang lebih seperti ini, bisa dilihat. Nah, ini bagian transaction model. Itu tuh nanti kita udah buat ini juga pemanggilan di sini filenya. Kurang lebih seperti ini, class transaction model. Integernya amount dengan string node, date time, date, string type, kurang lebih seperti ini. Ini ketika penambahan sebuah amount-nya, kayak gini tambahannya. Jadi di pemanggilannya tadi seperti itu, transaction model. Kita udah buat kelasnya di sini, codingannya. Sini pakai scaffold ya. Ini app bar ya, bagian app bar. Dan di sini ada button juga, pakai button. Nah, buttonnya itu untuk menambah transaksi. Nah, jadi ketika nanti mau tambah transaksi, ini codingannya. Floating action button, perintahnya. Ketika dipencet, langsung nanti mengarahkan ke transaksi. Gitu. Ini isinya nanti. Nah, ini bagian bar atas, list view. Di sini ada image asset face. Ada halo dengan nama, itu bagian atas, di bagian padding ya, seperti yang contoh di demo aplikasi tadi. Ini bagian codingan nih. Bagian atasnya udah di homepage, ada halo. Nama ini codingannya, text size box. Ukuran size boxnya yang padding bar bagian atas.
Oke, selanjutnya juga ada kontainer di sini. Kontainer lagi untuk saldo total, kurang lebih seperti ini. Dan juga ada size box ini cardnya ya, tapi kita bikinnya pakai box tampilannya. Oke. Nah, ini bagian tengah, bagian bawah recent transaction. Ini bagian pembukaannya, pending. Langsung ada list view-nya. Di sini isinya langsung. Ini perintah never scroll basic itu, jadi kita bisa nge-scroll. Kalau enggak, kita nggak bakal bisa nge-scroll, jadi nge-stuck di situ. Jadi ini perintahnya. Nah, ini udah ada card juga. Mau ngebikin card, pemasukan. Juga ada card pengeluaran. Kurang lebih kayak gini codingannya. Kurang lebih seperti ini dari homepage codingannya. Nah, di sini juga saya mau jelasin ada file untuk alert. Ketika mau masuk transaksi, ada menghapus transaksi, ada tulisan apakah yes atau no. Di sini codingannya. Tampilan alertnya nanti muncul. Nah, di sini juga ada splash screen-nya ketika aplikasi mulai berjalan pertama kali. Inilah codingan pertamanya. Nah, kalau bisa jelaskan codingannya. Jadi di sini pakai class splash. Lalu ini inisiasi state-nya. Habis itu ketika ini bagian get name, nanti pengarahannya langsung ke homepage. Nah, navigasinya langsung ke homepage. Nah, ketika di sini ada mengambil nama, get name, jika ada nama dia langsung mengarahkan ke homepage. Jika tidak, dia langsung disuruh untuk menambahkan masuk ke fitur add name gitu. Ini bagian UI-nya. Ini bagian UI-nya, ada tampilan gambar dengan pengaturan yang kita sudah atur seperti ini. Yang tadi yang class transaction mode. Oke, kurang lebih codingan yang saya bisa jelaskan 4 file ini. Selanjutnya mungkin nanti dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah addname.dart. Di sini adalah file untuk menambah nama di awal program. Di sini menggunakan stateful widget dengan DB helper. Di sini kami menginisialisasi string name, mendeklarasikan string name dengan masih kosong. Lalu untuk UI-nya kita menggunakan app bar dengan padding dan container. Ini untuk icon. Lalu ada teks yang menuliskan siapa nama Anda. Lalu ada container yang berisikan untuk tempat untuk menginput nama. Di sini input nama Anda dengan maksimal length-nya 12. Lalu setelah nama diinput, maka nama akan dimasukkan ke dalam database dengan codingan seperti ini, dengan dbhelper.addName dengan nama yang sudah dimasukkan tadi. Lalu setelah itu akan kembali ke homepage dengan saat menekan button Let's Start. Lalu jika ingin merename, sama seperti addName, di sini kita menggunakan stateful, dan UI-nya juga hampir mirip, namun ini mengubah nama yang nantinya akan ditimpa di sini.
Jadi sama database helper at name.name push replacement dan kembali ke homepage. Lalu untuk transaksi di sini menggunakan selfie widget juga dengan amount, notes, type, dan date. Di sini bulan dari Januari sampai Desember. Lalu di sini untuk pemilihan tanggal. Lalu untuk UI-nya menggunakan app bar seperti biasa. Kita di sini menggunakan list view dengan size box, ada transaction, lalu ada nominalnya. Di sini ada nominal yang nanti akan disimpan dalam amount. Ada juga keterangan disimpan ke dalam node. Ada juga pilihan masukkan atau pengeluaran. Untuk masukkan dan ini untuk pengeluaran. Lalu setelah memasukkan pengeluaran ada juga date range-nya, jadi pemilihan tanggalnya paling bawah. Di situ ada pemilihan tanggal. Yang terakhir adalah button add. Button add itu dimana nanti semua data yang sudah masuk akan dimasukkan ke dalam database. Jadi amount-nya, jadi tanggalnya, types, dan notes. Oke, begitu saja dari kelompok kami yang membahas money tracking dari Flutter. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.